Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang strategi produk dan distribusi jasa. Nah, sebagian jasa bukan jasa murni. Pernyataan ini berarti bahwa kebanyakan layanan atau jasa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak 100% berupa jasa, tetapi merupakan gabungan antara jasa dan barang. Dalam pemasaran ini disebut continuum goods service. Ada produk yang sangat terwujud seperti barang murni, ada yang tidak terwujud seperti eh, atau jasa murni, dan ada banyak yang berada di tengah-tengah yang merupakan campuran antara barang dan jasa. Pada produk jasa terdapat 4 karakteristik jasa ya. Terdapat 4 karakteristik produk jasa, yaitu yang pertama tidak berwujud atau intangibility. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Kemudian yang kedua yaitu heterogenitas atau variabilitas jasa dan variabel. Tiga, tidak dapat dipisahkan atau variability merupakan jasa umumnya diproduksi dan pada waktu yang partisipasi konsumen dalam prosesnya. 4, tidak tahan lama atau perishability, di mana jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Berikutnya 4 kategori penawaran jasa. 1, barang murni berwujud atau a pure tangibility good atau a pure tangible good. 2, barang berwujud dengan jasa yang menyertai atau tangible good with accompanying service. Kemudian yang ketiga, jasa mayor atau a pure service disertai dengan barang dan jasa minor atau a major service with accompanying minor goods and service. Lalu yang keempat yaitu jasa murni. Konsep total produk, di mana suatu jasa yang ditawarkan itu dapat terdiri dari beberapa unsur. Unsur pertama yaitu produk inti atau generik, itu terdiri atas jasa dasar, contoh seperti tempat tidur pada jasa kamar hotel. Yang kedua yaitu produk yang diharapkan, terdiri atas produk inti. Produk inti berikutnya dengan pertimbangan keputusan pembelian minimal yang harus dipenuhi. Contoh ruang tunggu yang nyaman di bandara. Kemudian yang ketiga yaitu produk tambahan. Ini merupakan area yang memungkinkan suatu produk diferensiasi terhadap yang lain. 4, produk potensial merupakan tampilan fitur dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen atau mungkin menambah kepuasan konsumen. Bagian ini dapat memberikan kelebihan guna meningkatkan switching cost sehingga konsumen berpikir ulang atau sulit untuk beralih ke produk jasa lainnya. Karakteristik konsumen tentu berbeda-beda ya. Seperti yang terlihat pada tabel, pada tingkat produk inti, maka di sini pandangan konsumen itu adalah kebutuhan generik konsumen yang harus dipenuhi. Kemudian pada pandangan pemasar, maka produk inti merupakan manfaat dasar yang membentuk produk. Kemudian contoh dari produk inti yaitu kecepatan pemrosesan. Kemudian kalau tingkat produk itu adalah produk yang diharapkan, maka pada pandangan konsumen merupakan satu kumpulan harapan minimal dari konsumen. Kemudian pada pandangan pemasar, keputusan produk tentang komponen nyata dan tidak nyata. Lalu pada contohnya seperti merek, garansi, jasa pendukung. Kemudian pada produk tambahan, penawaran penjualan pada produk tambahan, konsumen, penawaran penjualan yang melebihi harapan atau kebiasaan dari konsumen. Nah, sedangkan pada pandangan pemasar, pada produk tambahan merupakan keputusan pemasar tentang harga, distribusi, dan promosi. Contohnya seperti diagnostik software, kemudian trade-in allowance, jaringan dealer, klub pengguna, dan lain-lain. Kemudian pada tingkat produk potensial,
Maka dari pandangan konsumen merupakan segala sesuatu yang secara potensial dapat dilakukan atas produk demi kepuasan konsumen. Kemudian pada pandangan pemasar, produk potensial merupakan sebuah tindakan untuk menarik dan menahan konsumen walaupun ada perubahan kondisi atau aplikasi baru. Contohnya seperti penggunaan kontrol sistem, mesin fax, musik komputer, area aplikasi lain, merek, dan diferensiasi produk. Menurut Rigid Girls ada 3 jenis merek, yaitu yang pertama manufaktur brand yang diciptakan dan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. Contoh seperti PT Takaful Keluarga yang meluncurkan asuransi syariah Takaful. Yang kedua yaitu house brand, merek yang dikembangkan oleh toko berupa produk yang dijual. Contoh pada bisnis retail, PT Hero Supermarket, Hypermart. Mereka mengemas dan memberikan merek tersendiri produk-produk air minum dalam kemasan, kemudian gula, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu generic brand. Ini merupakan produk tanpa merek tertentu. Contoh seperti beras, minyak, dan lain-lain yang dijual di agen-agen. Merek perusahaan atau merek yang dikembangkan oleh perusahaan seperti produk. Nah, produk ini merupakan jenis merek yang umum dalam jasa. Ada anggapan bahwa dalam jangka panjang, merek perusahaan akan menjadi diskriminator utama dan pilihan konsumen akan lebih tergantung pada perusahaan atau personel di balik merek produk daripada market fungsional produk. Diferensiasi untuk suatu merek diperoleh dengan menambahkan nilai atas inti dasar produk jasa. Nah, pada gambar itu mengilustrasikan konsep kualitas jasa yang dirasakan lebih banyak tergantung pada aspek keandalan, ketanggapan, jaminan atau kepastian, dan empati daripada hal-hal yang nyata. Ini berarti bahwa pemasar jasa perlu meningkatkan perhatian pada bagaimana mereka dapat mendiferensiasi lingkup produk dan dapat memperbesarnya. Masalah penting yang perlu diperhatikan dalam konteks diferensiasi dan merek adalah konsep derajat kontinum merek, komoditas yang diperhatikan. Nah, seperti tampak pada gambar. Nah, di sini terlihat tinggi rendah dan luas persaingan pada diferensiasi produk. Pada suatu ekstrim, produk jasa merupakan spesialisasi. Umumnya, suatu merek yang sangat terdiferensiasi. Dan pada ekstrim yang lain, suatu komoditas. Bila sebuah produk pertama kali diluncurkan, produk tersebut adalah spesial. Bersamaan dengan berjalannya waktu, kompetisi semakin bertambah. Ada suatu kecenderungan produk akan tergerak ke status komoditas bersamaan dengan produk itu melalui siklus hidup produknya. Hasilnya merupakan tampilan atau citra dan diferensiasi akan berkurang. Harga menjadi turun dan kompetisi semakin meningkat. Kompetisi dalam pasar komoditas umumnya berdasarkan unsur bauran pemasaran yang lain, termasuk pelayanan konsumen, promosi merek, garansi, pengepakan, dan lain-lain. Perusahaan jasa perlu memperhatikan bagaimana menghentikan atau membalikkan transisi untuk memastikan produk jasa tetap terdiferensiasi. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa tersebut. Dalam bisnis jasa, pemasar perlu menyediakan petunjuk fisik untuk dimensi intangible jasa yang ditawarkan oleh perusahaan agar dapat mendukung positioning dan image serta dapat meningkatkan lingkup produk. Bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi 2 tipe.
Yang pertama yaitu bukti penting atau essential evidence, merepresentasikan keputusan kunci yang dibuat oleh penyedia jasa tentang desain dan layout suatu bangunan, jenis pesawat yang digunakan oleh sebuah perusahaan penerbangan, suasana ruang tunggu dokter yang dilengkapi dengan berbagai piagam prestasi atau ijazah pendidikan yang diraih, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan dapat menambah lingkup produk secara signifikan. Dua, bukti tambahan, peripheral evidence, memiliki nilai independen yang kecil tetapi dapat menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan oleh jasa. Bila transaksi jasa dilaksanakan di lokasi perusahaan jasa tersebut, maka bukti fisik memainkan peran yang penting dalam menggunakan bukti fisik, membuat konsumen tahu bagaimana yang sepatutnya ia harapkan dari suatu jasa. Dalam mengelola pertumbuhan, sebuah organisasi jasa memiliki jangkauan pilihan strategi pertumbuhan sewaktu melakukan keputusan produk jasa. Strategi pertumbuhan ini dapat dijelaskan dengan matrik produk atau pasar atau matrik ANSOP. Matrik produk pasar memuat 4 pilihan pertumbuhan. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar memaparkan cara meningkatkan posisi sekarang di pasar dengan baik. Dua, pengembangan produk atau jasa baru. Menurut Christopher, pengembangan produk atau jasa baru, sini terdapat beberapa kategori. Yang pertama, inovasi utama. Dua, bisnis startup. Tiga, produk baru untuk pasar yang sedang dijalani. Empat, perluasan lini produk. Lima, perbaikan produk. Enam, perubahan gaya. Kemudian berikutnya, tiga, pengembangan pasar. Strategi alternatif lain adalah melakukan pengembangan pasar, yaitu mencari kelompok atau segmen pembeli baru dengan tawaran jasa yang ada sekarang. Empat, diversifikasi, yaitu jasa baru untuk pasar baru. Diversifikasi adalah strategi yang paling berisiko kalau perusahaan Diversifikasi adalah strategi yang paling berisiko karena perusahaan tidak membangun sesuatu yang baru berdasarkan kekuatan yang sudah dimiliki. Lokasi yaitu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Pentingnya lokasi bagi perusahaan jasa tergantung dari jenis dan derajat interaksi yang terlibat. Untuk penentuan lokasi ini, perusahaan perlu melihat jenis interaksi konsumen dan jasa yang disediakan. Terdapat beberapa strategi produk dan distribusi jasa, yaitu langkah dengan strategi pemasaran, maka faktor yang perlu diperhatikan yaitu target pasar dan posisi dalam shopping opportunity line. Kemudian langkah kedua yaitu analisis regional. Faktor yang perlu diperhatikan adalah variasi regional dalam potensi ekonomi dan tingkat kompetisi. Tiga, analisis area. Maka faktor yang perlu diperhatikan adalah demografis populasi di sekitar tempat potensial. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi tempat. Yang perlu diperhatikan pada evaluasi tempat adalah demografis populasi di sekitar tempat potensial, jenis lokasi, arus lalu lintas, aksesabilitas, biaya okupasi, dan lain-lain. Distribusi jasa. Nah, di sini terdapat saluran distribusi yang mencakup siapa yang berpartisipasi dalam menyampaikan jasa. Pada strategi produk dan distribusi jasa terdapat eh, terdapat beberapa. Nah, dari gambar ini terlihat pilihan saluran distribusi jasa. Agen atau broker merupakan penjual dan pembeli. Contoh seperti broker saham.
Kemudian pengantaran jasa terkontrak atau franchise, nah, contohnya seperti makanan siap saji, bengkel. Nah, menurut pendekatan tentang saluran dan bagaimana membandingkan saluran suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing yang meliputi partisipan saluran dan hubungan mereka. Kemudian fungsi yang bervariasi yang dilakukan partisipan dalam menggunakan material dan teknologi. Kemudian jasa yang mereka ciptakan, kadang-kadang cabang distribusi merupakan penyedia jasa, maka adalah hal penting untuk memperhatikan cabang-cabang tersebut. Oke, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.